Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kita pada siang ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi latihan membaca ayat sambil melihat, mempelajari, menerapkan kawaidnya, fi'il dan fa'il. Poin jim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. Kita terjemahkan dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah yudkhilu, memasukkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang yang beriman, wa amilus salihat, orang-orang yang mengerjakan amal salih, jannatin, dalam surga, yang mengalir, tahtiha, yang di bawahnya mengalir, haru, sungai. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, tamatta'una, bersenang-senang, wa ya'kuluna, dan makan, kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang. Naru maswal lahum, api neraka tempat tinggal bagi mereka. Ya, kita lihat sekarang kawaidnya. Ya udahlah, bergabung aja surah nahu ya. Yudkhilu, fil apa nih? Fil mudhari. Fil mudhari. Apakah bisa fa'il yudkhilu itu adalah Allah? tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Fa'il itu harus muncul setelah fi'il. Allah munculnya setelah fi'il apa sebelum fi'il? Belum. Berarti boleh nggak jadi fa'il? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau begitu, bisa nggak alladzina? Ya, alladzina isim apa? Bisa tidak alladzina menjadi fa'il? Enggak. Yang memasukkan itu kan Allah, oke? Ya. Jadi pertanyaannya, bisa tidak Allah jadi fa'il? Nggak bisa. Yang munculnya sebelum fi'il. Tapi alladzina juga nggak bisa jadi Allah, nggak bisa. Alladzina nggak bisa. Lalu fa'ilnya apa dong? Jawabannya harus berupa domir mustatir takdiruhu wa, kembali ke Allah. Bukan Allah yang jadi fa'il, tapi domir yang kembali kepada Allah. Oke ya, jangan salah nih. Fa'ilnya berupa domir mustatir takdiruhu, kembalinya kepada Allah. Berikutnya, amanu, fi'il mudhari apa fi'il amr? Jadi amanu itu fi'il apa? Madi. Fa'ilnya mana, Bu? Wow. Alhamdulillah. Wa amilu fi'il apa? Madi Pak Ustaz. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya wau. Oh, terus maju. Tajri. Fi'il mudhari. Tajri fi'il mudhari. Nah, pertanyaannya, fa'ilnya mana, Bu? Fa'ilnya al-anhar. Nah, gitu. Walladzina kafaru. Kafaru fi'il bukan? Iya. Fa'ilnya bau. Sip. Yatamatta'una. Yatamatta'un fi'il apa, Pak Her? Mudhari Ustaz. Fa'ilnya mana? Nun. Oke. Ya'kuluna. Ya'kuluna fi'il apa, Bu? Mudhari. Fa'ilnya mana? Wow. Satu lagi. Kama ta'kulul an'am. Ta'kulu fi'il apa itu, Bu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Al-an'am. Al-an'am. Oke. Ta'kulu fi'il mudhari diawali dengan huruf ta. Kenapa nggak pakai ya? Orang-orang kafir itu makannya seperti makan binatang. Pertanyaannya, fa'il dari ta'kulu apa? Al-an'am. Kenapa al-an'am dianggap mu'anas? Pakai tak depannya, bukan pakai ya. Yang
tidak berakal, jamaknya dianggap mu'annas. Jamak yang tidak berakal dianggap mufrad mu'annas. Jadi kalau jamak yang tidak berakal dianggap mufrad mu'annas. Tapi jamak yang muzakkar, jamak muzakkar dianggap muzakkar. Jamak mu'annas dianggap mu'annas. Jamak berakal muzakkar. Jamak mu'annas berakal ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang kafir itu makannya seperti binatang. Orang yang beriman makan itu perutnya dibagi 3. Jadi sepertiga untuk kanan, 3 lagi untuk air. Sepertiga lagi buat apaan? Buat nafas. Kalau dalam Al-Quran isyaratnya mana yang lebih dahulukan? Makanan pokok dulu apa buah dulu? Buah dulu. Coba ayatnya apa? Dalam Al-Quran isyaratnya kalau kita makan buah dulu atau makanan pokok dulu. Al-Waqi'ah ayat 19 dan 20. Wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yashtahun. Buah dulu, wa faqihah daripada daging. Berarti sebelum makan daging, makan nasi lebih baik makan buah. Itu urutannya itu. Dan ternyata memang lebih baik buah dulu daripada makanan pokok. Tahu kan alasannya? Ya, manfaat buah itu sangat amat dominan, sangat kelihatan kalau terasa oleh tubuh signifikan apabila dia tidak dicampur dengan makanan pokok dalam perut. Jadi biar buah dulu berfungsi. Udah selesai 20 menit baru makan nasi. Yang betul buah dulu baru makan. 2 fungsinya. Pertama, memberi kesempatan pada buah untuk berfungsi pada tubuh. Memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, mengurangi jatah karbo. Oke ya. Sekarang i'rabnya. Innallaha, inna huruf apa? Taukid. Dia membutuhkan isim enggak? Isim inna. Ya, mana isim innanya? Allah. Allah. Oke. Mana khobar innanya? Yudhilu. Yudhilu. Aladina isim apa? Jabatannya. Apa aladina jabatannya? Kali lagi, kalau pakai bahasa Indonesia, yang masukkan siapa? Allah. Yang dimasukin? Orang. Berarti aladina adalah Maf'ul. Yudhilu fi'ilnya, fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa kembali kepada Allah, maka aladina isim maf'ul yang jabatannya sebagai maf'ul. Kalau begitu, apakah amanu jadi maf'ul kedua? Bukan. Bukan. Amanu itu jumlah bukan? Jumlah. Jumlahnya ismiyah apa fi'liyah? Fi'liyah. Munculnya setelah apa? Aladina isim mausul. Berarti amanu adalah jumlah yang muncul setelah isim Mausul. Jumlah yang muncul setelah isim mausul disebut silah. Jadi amanu adalah jumlah yang muncul setelah isim mausul disebut jumlah Silah. silah. Jumlah silah nggak punya jabatan. Amilu didahului huruf apa? Berarti amilu adalah jumlah yang diatofkan kepada Amanu. Amilu sendiri fi'il apa? Fi'il madi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya waw. As-solihati. Apa jabatannya? Balik lagi ke amilu. Amila fi'il madi. Wawunya. Waw itu waw apa itu? Fa'il. Fa'il. Sekali lagi. Apakah amila membutuhkan objek? Tidak. Iya. Mana objeknya? As-solihah. Ulbi. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih kan mansub. Tanda nasabnya domah atau fathah? Kasroh. Biasanya fathah. Kenapa? Tanda nasab maf'ul bih ini adalah kasroh karena dia berupa jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim itu kalau mansub maka tanda nasabnya adalah kasroh. Jannatin. Kasroh lagi nih. Kira-kira i'rabnya jannatin itu marfu atau majrur? Mansub tahu. Kenapa mansub? Maf'ul bih kedua. Dari yadhulu ya. Dari Itu fi'ilnya kan? Memasukkan itu membutuhkan 2 maf'ul bih. Maf'ul bih pertama, alazina. maf'ul bih keduanya, Jannah. bahasa Indonesia kan?
Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kemana? Dalam surga. Oh, maf'ul bih kan? Sebelum belajar Arab Qur'ani 1 sorob doang. Arab Qur'ani 2 sudah masuk irob dikit. Arab Qur'ani 3 lebih banyak itu irobnya. Irob itu jabatan-jabatan tadi. Fa'il, mubtada, khobar, naibul fa'il, maf'ul bih, mudhofil itu irob, Bu. Oke. Kita lanjut. Jadi maf'ul bih yang pertama alladzina. Alladzina, iya. Kalau amanu aminu itu apa? Dia jumlah silah. Amanu adalah jumlah silah dari alladzina. Amilu jumlah atop dari amanu. Jumlah silah adalah jumlah yang muncul setelah isi mausul. Itu udah ketentuan. Tidak mungkin ada isi mausul tanpa ada jumlah silah. Dan kalau ada isi mausul yang diikuti jumlah silah, yang antum harus ingat betul adalah bahwa jumlah silah nggak punya jabatan apa-apa. Dan satu lagi yang harus diingat, jumlah silah itu menjelaskan isi mausul. Tidak akan mungkin ada isi mausul tanpa jumlah silah. Nggak akan paham kita isi mausul tanpa jumlah silah. Hebat apapun kalimatnya. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bapak Ibu mau nggak jurus baru? Pernah dengar naat? Apa naat itu? Sifat. Sifat. Oke. Yang kita pahami naat itu pasti mufrad. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman naat betul? Ya. Ar-Rahim naat betul? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim naat betul? Ya. Naat. Naatnya naat mufrad. Kalau ibu bapak mendengar kata naat mufrad, tolong pahami jangan dengan naat tunggal. Karena bisa aja naat bentuknya jamak. Al-mu'minuna salihun, al-ulama'ul faizun gitu. Itu pasti jamak semua itu. Al-mu'minina as-salihin. Naat mufrad adalah naat yang bukan jumlah. Naat mufrad adalah naat yang bukan jumlah. Berarti ada naat yang berbentuk jumlah. Nah, Jumlah itu maksudnya kata, Ustaz. Kalimat dong. Kalau kata apa? Kata kalimah, Bu. Di samping ada naat mufrad, ada juga naat jumlah. Artinya naatnya berupa kalimat gitu. Cirinya apa? Kapan sebuah jumlah menjadi naat? Rumusnya nasi, singkatan dari jumlah setelah isim nakiroh adalah sifah. Lagi, kalimat jumlah setelah isim nakiroh adalah sifah. Sekali lagi. Nasi. Apa kepanjangannya? Jumlah setelah isim nakiroh adalah sifah gitu. Ingat nggak isim nakiroh? Menerima tanwin. Isim nakiroh adalah bukan isim ma'rifah dong. Ada tanda ma'rifahnya di situ. Pakai alif lam, isim nakiroh mah pakai Tanwin. Oke, isim nakirah pakai apa? Tanwin. Cirinya itu aja. Sekali lagi, rumusnya apa? Nasi. Jumlah setelah isim nakirah adalah sifah. Oke, kita lihat sekarang. Tajri. Jumlah bukan. Tajri fi'il apa? Ada nggak fa'ilnya? Sungai. Fa'ilnya sungai. Berarti kalau tajri doang tidak jumlah. Tapi kalau tajri min tahtihal anhar adalah Baru jumlah. Betul ya? Jumlah ini muncul setelah kata apa? Jannat itu ma'rifah apa nakiro? Nakiro. Berarti ketemu nih rumusnya nih. Jumlah yang muncul setelah isim kiro, yaitu naat. Gimana yang bertindak atau yang punya jabatan sebagai naat mana? Sekali lagi, jumlah yang punya jabatan sebagai naat atau sifah adalah ciri min tahtihal anhar. Itu sampai situ jumlahnya. Kalau tajiri doang kan nggak bisa. Tajiri min tahtihah aja nggak bisa. Jadi harus sempurna. Tajiri min tahtihal anhar. Oke? Jadi tajri min tahtihal anhar jadi naat. Betul. Jumlah itu. Karena muncul setelah isim nakiro. Karena dia naat, Bapak Ibu, dalam terjemahan cantumkan terjemahan naat. Naat itu bisa diterjemahkan apa? Dalam bahasa Arabnya dia punya jabatan sebagai naat. Tapi ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
kata yang punya jabatan sebagai naat itu biasanya kita terjemahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah Ar-Rahman. Terjemahannya? Yang. Saya itu. Ketika ada kalimat jumlah yang punya jabatan sebagai naat, cantumkan di situ arti yang. Maka jannatin tajri min tahtial anhar boleh diterjemahkan dengan surga yang di bawahnya mengalir di sungai-sungai. Jelas ya? Berikutnya, walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama taqulul an'am. Wow, yang berada di awal anak kalimat atau di awal kalimat. Wow apa namanya? Kalau di awal kalimat dia nggak punya peran, nggak punya wow apa namanya? Oh, istiqnaf. Bau istiqnaf. Betul. Bau istiqnaf. Ketika diterjemahkan, saya kira wow ini nggak perlu pakai dan. Udah aja. Nggak usah diterjemahkan. Kenapa? Wow pada permulaan kalimat. Tidak diterjemahkan dan. Karena dan itu wow atau. Betul? Ketika kita mendapatkan wow istiqnaf, itu sama dengan kalau dalam bahasa Indonesia, paragraf baru. Biasanya diawali dengan huruf besar. Dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran apalagi, ada nggak huruf besar? Ada. Di Quran nggak ada menjorok-menjorok itu tuh. Penggantinya adalah wau itu disebut wau Istisnaf. apa terjemahannya? Nggak usah diterjemahin, maksudnya tidak ada artinya. Biasanya dia muncul sebagai paragraf baru pemisah, pembeda dengan paragraf sebelumnya. Coba lihat. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini cerita tentang apa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kalimat berikutnya walladzina kafaru tentang siapa? Orang-orang kafir. Nyambung apa enggak? Topiknya sama apa enggak? Beda. Yang pertama orang yang beriman, sekarang orang yang kafir. Wawunya sebaiknya tidak diartikan dan. Nggak usah diartikan juga nggak apa-apa. Kasih aja huruf besar. Orang-orang kafir kamat tauna. Baik. Setelah wawu istinaf ada isim mausul. Ini isim mausul adanya di mana? Di awal kalimat. Berarti jabatannya apa dong? Mubtada. Betul. Alladzina mubtada. Boleh nggak kita bilang kafaru adalah khobarnya? Tadi rumus tadi udah lupa lagi. Setiap isim mausul pakai pasti diikuti jumlah ilah. Alladzina isim mausul bukan? Kafaru jumlah bukan. Jumlah yang muncul setelah isim mausul namanya apa? Silah. Jadi sekali lagi, kafaru jumlah Silah. boleh nggak jadi khobar? Yang pasti kafaru tidak bisa jadi khobar. Alasan yang kedua adalah bahwa khobar itu kan bersama dengan mubtada membentuk kalimat sempurna. Sekarang kafaru membuat kalimat sempurna nggak dengan aladdah? Orang-orang kafir doang udah. Apanya sempurna? Maka cari kata atau kalimat yang bisa menyempurnakan, memberi pengertian sempurna bersama dengan orang-orang. Ya tamat ta'un. Inilah khobarnya. Khobarnya khobar apa? Khobar itu kan ada 3. Khobar itu ada khobar mufrad, 2 khobar jumlah, 3 khobar sibhul jumlah. Itu khobar itu 3 itu. Khobar mufrad, khobar jumlah, khobar sibhul jumlah. Kalau ini berarti ya tamat tahun ini khobar jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il. Udah ketemu udah berarti. Maka kita bilang alladzina isim mausul yang jabatannya mubtada. Sedangkan khobarnya adalah tamat ta'un. Lanjutin dikit. Wa ya'kuluna. Pertanyaannya, boleh tidak ya'kuluna menjadi khobar kedua? Boleh? Boleh. Kalau tidak ada wawu. Karena ada wawu. Wawunya wawu apa? Wawu atap. Semua kata dan kalimat kalau ada wawu atop menjadi aku. Semua kata atau kalimat kalau didahului huruf atop menjadi atop. Nggak bisa yang lain. Dirinya itu dah rumusnya. Kalau didahului huruf atop berarti jadi atop. Kama ta'kulul an'am. Maknya adalah
ma masdariyah. Ma al masdariyah yaitu ma yang bisa diganti dengan masdar, ka aklil an'am. Sebenarnya titik juga menurut saya. Enggak haruslah. Ini soalnya ada nyambung, ada lahum. Wanaru, anaru jadi mubtada. Wawunya bisa jadi wawu hal, sedangkan neraka adalah tempat tinggal. Boleh juga lah wawunya wawu atof. Neraka tempat tinggal mereka. Ini juga jumlah ismiyah. Anaru berada di awal kalimat dan marfu, maka jabatannya sebagai mubtada. Khobarnya mana? Anaru mubtada, khobarnya maswan. Hum adalah muta'alliq jar majrur yang muncul setelah mubtada khobar atau fiil fa'il. Sekali lagi, anaru mubtada, maswan khabar lahu muta'alliq. Pertanyaannya, maswan itu tadi di sebelah khobar ya, marfu tidak? Bapak Ibu lihat, maswan itu huruf terakhirnya apa? Alif layina. Alif bengkok. Alif layina. Ya, bengkok layina. Dalam bahasa Arab, ini adalah isim yang mu'tal. Isim mu'tal artinya isim yang huruf terakhirnya adalah huruf Nah, Bapak Ibu, ini pelajarannya. Isim mu'tal ada dua. Kalau fi'il mu'tal kan udah pada semua tahu ya. Mu'tal itu dari kata ilah. Mu'tal itu artinya di dalamnya ada huruf ilah. Kalau fi'il mu'tal artinya fi'il yang di dalamnya ada huruf ilah. Isim mu'tal berarti isim yang huruf terakhirnya adalah huruf ilah. Isim mu'tal ada dua buah. Yang pertama isim maksur, yang kedua isim mankus. Satu isim maksur, dua isim mankus. Isim maksur itu huruf terakhirnya berharokat fathah. Huruf sebelum huruf ilah berharokat fathah. Sedangkan isim mankus, huruf sebelum huruf ilah itu berarti sebelum terakhir kasroh. Contoh isim maksur adalah yang tadi, maswa, Musa, Isa, Aso. Karena huruf sebelum huruf akhirnya berharokat apa? Fathah. Sedangkan isim mankus, huruf sebelum akhirnya adalah berharokat kasroh. Contohnya azani, al-hadi. Contoh isim mankus, al-qadi. Isim mu'tal apabila marfu disebutnya tanda rofanya adalah dhammatun muqaddaratun alal alif. Ketika apabila marfu maka tanda rofanya disebut dhammatun muqaddaratun alal alif. Dhammatun muqaddaratun alal alif. Maksudnya kira-kira sebenarnya dia doma, tapi yang tampak adalah alif. Dhammah muqaddarah alal alif. Ibu bapak apalinya begitu. Kalau isim mankus seperti Musa, Isa, Maswa, apabila marfu tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah alal alif. Bahasa Indonesianya apa tuh? Dhammatun muqaddaratun alal alif. Doma yang tertutup oleh alif. Domanya ketutup alif gitu, Bu. Nih, yang ujung dulu, yang tadi, yang terakhir nih ya. An-naru mubtada. Marfu wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun. Kalau yang biasa dhammatun dhahiratun. Maswan khabar marfuun wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Itu. Saya kemukakan ini untuk menjelaskan tadi. Teman-teman kan bilang, Bapak Ibu bilang maswan mansub. Ternyata marfu jabatannya khobar. Tanda rofanya dhammatun muqaddaratun alal alif. Baik, cukup dulu. Jadi kita ulang lagi. Bahwa yang paling akhir itu bahwa
isim mu'tal ada berapa? Dua. Satu isim maksur, Satu dua maksur, isim maksur. mansur. Atau isim mankus, isim maksur tadi apa? Ha. Huruf sebelum akhirnya Fathah. Contohnya Musa, Musa, Matwa. Oke. Tanya dulu Ini Ustaz. nanti kita lanjutkan lagi latihan membaca ayat. Nanya dulu gak bentar. Baiknya ya. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa tutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz.